Bos cantik Ratna Maharani tiba-tiba gemetar saat melihat gelang perak di tangan seorang santri miskin. Gelang itu mengingatkannya pada sebuah rahasia kelam yang ia kubur selama 20 tahun. Tak ada yang tahu, benda kecil itu adalah kunci dari masa lalu yang menyakitkan. Saat kebenaran mulai terungkap, semua orang di pesantren pun terdiam. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Ratna Maharani dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berhasil di kota itu. Usianya baru menginjak akhir 30-an, tetapi namanya sudah sangat dihormati di dunia bisnis. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok bos yang cantik, tegas, dan penuh wibawa. Cara bicaranya tenang, langkahnya selalu mantap, dan keputusan-keputusan yang ia buat seringkali membawa perusahaannya semakin maju. Gedung kantor miliknya berdiri megah di pusat kota, menjadi bukti dari kerja keras yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Ratna bukanlah orang yang suka memamerkan kekayaan. Ia justru dikenal sederhana dan jarang terlihat hidup berlebihan seperti kebanyakan orang kaya lainnya. Meskipun kehidupannya sekarang terlihat sempurna, tidak banyak orang yang tahu bahwa masa lalu Ratna sebenarnya penuh perjuangan. Ia pernah hidup dalam keadaan sangat sulit sebelum akhirnya mampu berdiri di puncak kesuksesan seperti sekarang. Mungkin karena pengalaman itulah, Ratna memiliki kepedulian yang besar terhadap orang-orang yang hidup dalam keterbatasan. Ia sering membantu mereka yang membutuhkan tanpa banyak bicara. Bagi Ratna, membantu orang lain bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sesuatu yang membuat hatinya terasa lebih tenang. Salah satu tempat yang sering ia kunjungi adalah sebuah pesantren kecil yang berada di pinggiran kota. Pesantren itu tidak besar, dan bangunannya terlihat sederhana. Dindingnya sebagian masih dari kayu tua. Halaman depannya hanya berupa tanah yang diratakan, dan ruang belajar para santri pun jauh dari kata mewah. Namun di tempat itulah, puluhan anak dari keluarga kurang mampu menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan. Setiap kali Ratna datang, para pengurus pesantren selalu menyambutnya dengan rasa hormat, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebaikan hatinya yang sudah mereka rasakan berkali-kali. Siang itu, langit terlihat cerah ketika mobil Ratna perlahan memasuki halaman pesantren. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang tenang di sekitar bangunan sederhana tersebut. Beberapa santri yang sedang menyapu halaman langsung berhenti dan menoleh ketika melihat mobil itu datang. Mereka sudah mengenal sosok Ratna dengan baik. Bagi para santri di tempat itu, Ratna bukan hanya seorang donatur. Ia adalah seseorang yang selalu datang dengan senyuman hangat, seolah benar-benar peduli pada kehidupan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa kunjungan siang itu akan membawa Ratna pada sebuah pertemuan tak terduga yang perlahan membuka kembali rahasia besar dari masa lalu yang telah lama ia simpan dalam diam. Setelah mobilnya berhenti di halaman pesantren, Ratna Maharani turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana, tidak mencolok seperti kebanyakan orang kaya. Wajahnya tampak ramah ketika ia menyapa para pengurus pesantren yang sudah cukup lama mengenal Ratna, menyambutnya dengan senyum hangat. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ratna yang selama ini selalu meluangkan waktu untuk memperhatikan keadaan para santri di tempat itu. Suasana pesantren siang itu terasa damai. Angin berhembus pelan melewati pepohonan yang tumbuh di sekitar halaman. Beberapa santri terlihat sedang duduk di serambi sambil membaca kitab, sementara yang lain membantu membersihkan halaman. Tempat itu memang jauh dari kata mewah, tetapi kehidupan di dalamnya terasa hangat dan penuh kebersamaan. Ratna selalu menyukai suasana seperti itu. Setiap kali datang ke sana, ia merasa seperti kembali melihat kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Setelah berbincang sebentar dengan para pengurus, Ratna mulai berjalan perlahan menyusuri halaman pesantren. Para santri yang melihatnya langsung berdiri rapi membentuk barisan. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan Ratna yang suka menyapa satu persatu dan menanyakan keadaan mereka. Ratna tidak pernah datang hanya sekadar memberi bantuan lalu pergi. Ia selalu meluangkan waktu untuk benar-benar melihat bagaimana kehidupan para santri di tempat itu. Langkah Ratna berjalan pelan di depan barisan santri. Sesekali ia berhenti untuk menanyakan nama dan asal daerah mereka.
Beberapa santri menjawab dengan suara sedikit gugup, sementara yang lain tampak tersenyum malu-malu. Ratna menanggapi mereka dengan senyum yang hangat. Sikapnya yang tidak menjaga jarak membuat para santri merasa nyaman berada di dekatnya. Bagi Ratna, melihat anak-anak itu belajar dengan tekun meskipun hidup dalam keterbatasan selalu membuat hatinya tersentuh. Ia tahu bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam hidup. Karena itulah ia merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu sebisa mungkin, agar mereka tetap bisa belajar dan mengejar masa depan yang lebih baik. Di tengah barisan itu, Ratna memperhatikan wajah-wajah para santri dengan teliti. Ia berjalan perlahan dari satu barisan ke barisan berikutnya. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Semua terlihat seperti kunjungannya yang biasa. Namun, tanpa disadari, beberapa langkah lagi ke depan, sebuah pemandangan kecil akan membuat langkah Ratna tiba-tiba terhenti dan mengubah suasana siang itu menjadi sangat berbeda. Di antara barisan para santri yang berdiri rapi di halaman pesantren itu, ada seorang remaja yang terlihat berbeda dari yang lain. Namanya Fajar. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit lebih gelap karena sering membantu pekerjaan di sekitar pesantren, dan pakaiannya tampak lebih sederhana dibandingkan santri lain. Baju yang ia kenakan terlihat sudah cukup lama dipakai. Warnanya sedikit pudar, dan bagian lengannya tampak mulai tipis karena sering dicuci. Namun meskipun penampilannya sederhana, wajah Fajar memancarkan ketenangan yang jarang terlihat pada anak seusianya. Fajar berdiri di barisan paling belakang. Ia tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Kepalanya sedikit tertunduk dan kedua tangannya terlipat rapi di depan tubuhnya. Dari kejauhan, ia terlihat seperti berusaha menyembunyikan dirinya di antara para santri lain. Beberapa santri di sekitarnya sesekali melirik ke arah Ratna yang sedang berjalan menyusuri barisan. Tetapi Fajar tetap berdiri tenang tanpa banyak bergerak. Sejak kecil, kehidupan Fajar memang tidak pernah mudah. Ia tidak memiliki keluarga yang bisa ia andalkan seperti kebanyakan anak lain. Pesantren itu menjadi satu-satunya tempat yang memberinya kesempatan untuk belajar dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena itulah, Fajar dikenal sebagai santri yang rajin dan tidak pernah mengeluh. Ia sering membantu pekerjaan di dapur, membersihkan halaman, atau mengangkat air dari sumur, tanpa diminta. Para pengurus pesantren mengenalnya sebagai anak yang pendiam, tetapi sangat bertanggung jawab. Hari itu, sebenarnya Fajar tidak terlalu memikirkan kedatangan Ratna Maharani. Ia hanya tahu bahwa wanita itu adalah orang yang sering membantu pesantren tempatnya belajar. Seperti santri lainnya, ia berdiri rapi mengikuti arahan pengurus pesantren. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi perhatian seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Sementara itu, Ratna terus berjalan menyusuri barisan santri. Ia menatap wajah-wajah mereka satu persatu dengan penuh perhatian. Hingga akhirnya, langkahnya semakin mendekati barisan paling belakang. Dari jarak beberapa langkah, pandangan Ratna mulai tertuju pada sosok Fajar yang berdiri tenang dengan kepala sedikit tertunduk. Saat itulah, Ratna mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di pergelangan tangan kanan Fajar, tampak sebuah gelang perak yang terlihat sudah sangat tua. Gelang itu sederhana, tidak besar, dan warnanya sudah sedikit kusam. Namun entah mengapa, benda kecil itu langsung menarik perhatian Ratna dengan cara yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, langkah Ratna mulai melambat ketika matanya terus tertuju pada gelang yang melingkar di tangan santri miskin tersebut. Langkah Ratna Maharani yang semula tenang tiba-tiba melambat ketika ia semakin dekat dengan barisan terakhir para santri. Pandangannya yang sejak tadi menyapu wajah para santri satu persatu, kini berhenti pada sosok Fajar yang berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Namun bukan wajah remaja itu yang membuat Ratna terdiam. Matanya justru terpaku pada sesuatu yang melingkar di pergelangan tangan kanan Fajar. Sebuah gelang perak tua. Gelang itu terlihat sangat sederhana. Warnanya tidak lagi mengkilap seperti perhiasan baru. Permukaannya sudah tampak kusam, bahkan di beberapa bagian terlihat seperti sedikit tergores oleh waktu. Bagi orang lain, gelang itu mungkin hanya terlihat seperti perhiasan biasa yang sudah lama dipakai. Namun bagi Ratna, benda kecil itu terasa sangat berbeda. Ratna berhenti melangkah.
Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam sambil menatap gelang tersebut. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah. Alisnya sedikit berkerut, seolah sedang mencoba memastikan sesuatu yang baru saja ia lihat. Pandangannya tidak berpindah. Ia terus menatap gelang itu dengan penuh perhatian, seakan benda kecil itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Para santri yang berdiri di sekitar Fajar mulai saling melirik dengan rasa penasaran. Mereka tidak tahu apa yang sedang diperhatikan oleh Ratna. Bagi mereka, kunjungan Ratna biasanya berjalan santai dan penuh senyuman. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Ratna yang biasanya ramah, kini terlihat sangat serius. Ustadz Hashim yang berdiri tidak jauh dari situ juga mulai memperhatikan perubahan sikap Ratna. Ia melihat bagaimana wanita itu tiba-tiba berhenti di depan seorang santri dan menatap sesuatu dengan sangat lama. Meski begitu, ia tidak langsung bertanya. Ia hanya memperhatikan dengan tenang dari kejauhan. Sementara itu, Fajar sendiri mulai merasa sedikit bingung. Ia menyadari bahwa Ratna sedang berdiri tepat di depannya, tetapi ia tidak berani mengangkat kepala terlalu tinggi. Ia hanya melirik sebentar dengan perasaan canggung. Ia tidak mengerti mengapa wanita yang dikenal sebagai donatur pesantren itu tiba-tiba menatap tangannya begitu lama. Tanpa disadari siapapun di halaman pesantren itu, momen kecil tersebut mulai membuka sebuah kenangan yang sudah lama terkunci dalam ingatan Ratna. Sebuah kenangan dari masa lalu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia bayangkan akan muncul kembali. Dan semua itu bermula hanya dari sebuah gelang perak tua di tangan seorang santri miskin. Ratna Maharani masih berdiri di tempat yang sama. Pandangannya tetap tertuju pada gelang perak yang melingkar di pergelangan tangan Fajar. Semakin lama ia melihatnya, semakin jelas perubahan yang tampak di wajahnya. Wajah yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini terlihat berbeda. Matanya sedikit membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Nafas Ratna terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Ia mencoba tetap terlihat tenang di depan para santri dan pengurus pesantren, tetapi tubuhnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan reaksi yang muncul tiba-tiba. Jari-jarinya yang semula menggenggam tas kecil di tangannya mulai terlihat sedikit gemetar. Beberapa santri yang berdiri di sekitar Fajar mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka saling melirik dengan wajah penasaran. Tidak biasanya, Ratna menunjukkan reaksi seperti itu hanya karena melihat seorang santri. Biasanya ia selalu tersenyum dan berbicara dengan santai. Namun kali ini, suasananya terasa lebih sunyi. Ratna akhirnya menarik nafas pelan, mencoba menenangkan dirinya. Ia kembali menatap gelang itu dengan lebih teliti, seolah memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. Bentuknya, ukurannya, bahkan pola kecil yang hampir pudar di bagian tengah gelang itu terlihat sangat familiar baginya. Kenangan yang samar-samar mulai muncul di dalam pikirannya. Sebuah bayangan lama yang selama ini terkubur dalam ingatan, perlahan terasa kembali mendekat. Ratna mencoba menepis perasaan itu. Tetapi semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat pula perasaan aneh yang muncul di dalam hatinya. Sementara itu, Fajar mulai merasa semakin bingung. Ia menyadari bahwa perhatian Ratna benar-benar tertuju pada gelang yang ia pakai. Tanpa sadar, ia menurunkan pandangan ke arah tangannya sendiri, seolah ikut memeriksa benda yang selama ini sudah biasa ia pakai sejak kecil. Gelang itu memang selalu ada di tangannya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan asal-usulnya secara mendalam. Baginya, gelang itu hanyalah satu-satunya benda peninggalan dari masa kecilnya yang masih tersisa. Ratna akhirnya sedikit mengangkat wajahnya, lalu kembali menatap Fajar. Matanya tampak berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menahan perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Tidak ada seorang pun di halaman pesantren itu yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, satu hal mulai terasa jelas. Gelang sederhana di tangan santri miskin itu bukanlah benda biasa bagi Ratna. Benda kecil itu seolah membawa kembali sebuah kenangan lama yang perlahan mulai mengguncang hatinya. Ratna Maharani akhirnya menarik napas panjang, berusaha menenangkan perasaan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Ia tahu semua orang di halaman pesantren sedang memperhatikannya. Karena itu, ia mencoba kembali bersikap tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Pandangannya perlahan kembali tertuju pada gelang perak yang melingkar di pergelangan tangan Fajar. Dengan langkah pelan,
Ratna sedikit mendekat. Jarak antara dirinya dan Fajar kini hanya beberapa langkah saja. Para santri yang berdiri di barisan itu mulai merasakan suasana yang berbeda. Mereka melihat bagaimana Ratna memperhatikan seorang santri dengan begitu serius, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Ratna kemudian menatap wajah Fajar dengan lebih jelas. Remaja itu masih berdiri dengan sikap sopan dan kepala sedikit tertunduk. Wajahnya terlihat tenang, meskipun di matanya mulai terlihat sedikit kebingungan. Ia tidak tahu apa yang membuat Ratna begitu memperhatikan dirinya. Akhirnya, Ratna membuka suara. Nada bicaranya tetap lembut, tetapi terdengar lebih pelan dari biasanya. Ia tidak langsung menanyakan banyak hal. Matanya masih sesekali melirik ke arah gelang yang ada di tangan Fajar. Dengan hati-hati, Ratna menanyakan dari mana Fajar mendapatkan gelang tersebut. Pertanyaan itu membuat Fajar sedikit terkejut. Selama ini tidak pernah ada orang yang benar-benar memperhatikan gelang itu. Bahkan teman-temannya di pesantren jarang menanyakannya. Fajar menatap sebentar ke arah gelang di tangannya, lalu kembali mengangkat wajah dengan ragu. Ia menjawab dengan jujur, meskipun suaranya terdengar pelan. Fajar mengatakan bahwa gelang itu sudah ada sejak ia masih kecil. Ia sendiri tidak tahu pasti siapa yang memberikannya. Sejak ia mulai mengingat masa kecilnya, gelang itu sudah selalu ada di tangannya. Jawaban sederhana itu membuat Ratna semakin terdiam. Fajar kemudian menambahkan bahwa gelang tersebut adalah satu-satunya benda yang tersisa dari ibunya. Ia tidak memiliki banyak kenangan tentang masa kecilnya. Tetapi orang yang dulu merawatnya pernah mengatakan bahwa gelang itu sudah dipakai sejak ia masih bayi. Ratna kembali menatap gelang itu dengan perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Kata-kata Fajar terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci dalam ingatannya. Di dalam hatinya, Ratna mulai merasakan kegelisahan yang perlahan semakin kuat. Pertanyaan kecil yang ia ajukan barusan justru membuat pikirannya dipenuhi oleh kenangan lama yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia bayangkan akan muncul kembali. Jawaban Fajar membuat Ratna Maharani kembali terdiam. Untuk beberapa saat ia tidak mengatakan apapun. Pandangannya kembali jatuh pada gelang perak yang masih melingkar di pergelangan tangan remaja itu. Kali ini Ratna melihatnya dengan lebih lama, seolah setiap bagian kecil dari gelang itu menyimpan sesuatu yang sangat penting baginya. Perlahan, sebuah perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Gelang itu terlihat begitu mirip dengan sesuatu yang pernah ia kenal di masa lalu. Bukan hanya bentuknya yang sederhana, tetapi juga pola kecil yang hampir pudar di bagian tengahnya. Pola itu seperti ukiran halus yang dulu pernah ia lihat dengan sangat jelas. Ratna mencoba mengingat lebih jauh. Pikirannya perlahan kembali pada masa 20 tahun yang lalu ketika kehidupannya masih sangat berbeda dari sekarang. Saat itu ia belum menjadi seorang pengusaha sukses. Ia hanyalah seorang wanita muda yang sedang berjuang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Masa itu adalah masa yang penuh tekanan dan keputusan-keputusan sulit. Kenangan yang selama ini jarang ia pikirkan tiba-tiba muncul kembali di dalam ingatannya. Gambaran tentang sebuah rumah kecil, suasana malam yang sunyi dan perasaan takut yang pernah ia rasakan saat itu mulai terasa kembali. Ratna menutup matanya sebentar, seolah mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun semakin ia mencoba menepis ingatan itu, semakin jelas pula bayangan masa lalu yang muncul di benaknya. Ratna kembali membuka matanya dan menatap Fajar dengan lebih dalam. Ia memperhatikan wajah remaja itu dengan teliti. Ada sesuatu pada wajah Fajar yang tiba-tiba terasa tidak asing baginya. Bentuk mata, garis rahang, bahkan ekspresi tenangnya mengingatkan Ratna pada seseorang yang pernah sangat dekat dalam hidupnya. Fajar sendiri mulai merasa semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Ia tidak mengerti mengapa Ratna terus memperhatikannya seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa santri yang berdiri di dekatnya juga mulai terlihat penasaran. Mereka belum pernah melihat Ratna bersikap seperti itu sebelumnya. Sementara itu di dalam hati Ratna, perasaan yang selama ini terkubur mulai perlahan bangkit kembali. Gelang di tangan Fajar seolah menjadi kunci yang membuka pintu kenangan lama yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Dan tanpa disadari Ratna sendiri, sebuah pertanyaan besar mulai muncul di dalam pikirannya. Pertanyaan yang perlahan membuat hatinya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ratna Maharani masih berdiri di depan Fajar dengan pikiran yang semakin dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Ia berusaha tetap terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan.
Gelang perak yang melingkar di tangan santri itu terus menarik perhatiannya. Semakin lama ia melihatnya, semakin kuat pula perasaan bahwa benda itu bukan sekadar gelang biasa. Ratna mencoba mengingat kembali setiap detail yang pernah ia lihat di masa lalu. Bentuk gelang itu benar-benar sederhana, tetapi ada satu ciri kecil yang membuatnya berbeda. Di bagian tengahnya terdapat ukiran kecil yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Ukiran itu sudah mulai pudar karena usia, tetapi Ratna masih bisa mengenali pola halus yang terbentuk di sana. Ia ingat betul pola kecil itu. 20 tahun yang lalu Ratna pernah melihat gelang yang hampir sama persis. Saat itu gelang itu sangat berkilau, masih baru, dan menjadi benda yang sangat berarti bagi seseorang. Ratna bahkan masih ingat bagaimana gelang itu dipasangkan dengan hati-hati pada pergelangan tangan kecil seorang bayi. Kenangan itu muncul begitu jelas di dalam pikirannya. Ratna menelan napas pelan, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai bergejolak. Ia kembali memperhatikan wajah Fajar dengan lebih teliti. Semakin lama ia melihat remaja itu, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Bukan hanya gelangnya, tetapi juga ada kemiripan halus pada wajah Fajar yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Namun Ratna tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan. Ia tahu bahwa perasaan bisa saja menipu. 20 tahun adalah waktu yang sangat lama. Banyak hal bisa berubah selama waktu itu. Mungkin semua ini hanya kebetulan yang membuat pikirannya teringat pada masa lalu yang sebenarnya sudah jauh tertinggal. Meski begitu, kecurigaan kecil di dalam hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Ratna kembali melirik gelang di tangan Fajar, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah remaja itu. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang perlahan mendekati sebuah jawaban besar yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan muncul kembali dalam hidupnya. Sementara itu, suasana di halaman pesantren mulai terasa semakin sunyi. Para santri dan pengurus yang melihat kejadian itu hanya bisa memperhatikan dengan rasa penasaran, tanpa benar-benar mengerti bahwa momen kecil di depan mereka sedang perlahan membuka sebuah rahasia besar dari masa lalu Ratna. Ratna Maharani kini tidak lagi hanya memandang gelang di tangan Fajar. Pikirannya sudah dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya. Ia merasa tidak bisa begitu saja mengabaikan semua yang baru saja ia lihat. Gelang itu, kenangan yang muncul tiba-tiba, dan wajah Fajar yang terasa tidak asing, semuanya seperti potongan-potongan kecil dari sebuah cerita lama yang perlahan kembali tersusun. Ratna kembali menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa jika ingin menemukan jawaban, ia harus bersikap hati-hati. Ia tidak ingin membuat suasana di pesantren menjadi canggung atau membuat Fajar merasa takut. Karena itu, Ratna mencoba berbicara dengan nada yang tetap tenang dan lembut. Ia kembali menanyakan beberapa hal kepada Fajar. Ratna ingin mengetahui sejak kapan remaja itu tinggal di pesantren tersebut. Fajar menjawab dengan jujur bahwa ia sudah tinggal di sana cukup lama. Ia datang ke pesantren itu ketika masih kecil, setelah seseorang yang dulu merawatnya membawanya ke tempat tersebut karena tidak mampu lagi menanggung kehidupannya. Jawaban itu membuat Ratna semakin fokus mendengarkan. Fajar kemudian menjelaskan bahwa ia tidak memiliki banyak ingatan tentang masa kecilnya. Ia hanya tahu bahwa dirinya pernah dirawat oleh seorang perempuan tua di sebuah desa kecil. Perempuan itu yang selama ini menjaga dan membesarkannya, sampai akhirnya ia cukup besar untuk belajar di pesantren. Ratna mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong pembicaraan Fajar. Semakin lama ia mendengar cerita remaja itu, semakin terasa bahwa kisah yang sedang ia dengar tidak sepenuhnya asing baginya. Fajar juga mengatakan bahwa perempuan tua yang dulu merawatnya sering berpesan agar ia tidak pernah melepas gelang yang ada di tangannya. Menurut perempuan itu, gelang tersebut adalah satu-satunya benda yang tersisa dari masa lalu Fajar. Ia tidak pernah menjelaskan lebih jauh tentang asal-usulnya, tetapi selalu mengatakan bahwa gelang itu sangat penting. Kata-kata itu membuat jantung Ratna berdegup semakin cepat. Gelang itu, satu-satunya benda yang tersisa dari masa lalu. Ratna kembali menatap gelang di tangan Fajar dengan perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Kini pikirannya mulai mengarah pada kemungkinan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Kemungkinan yang jika benar terjadi, akan mengubah segalanya.
Setelah menjawab pertanyaan Ratna tentang kehidupannya di pesantren, Fajar kembali berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan sedang didengarkan dengan sangat serius oleh Ratna Maharani. Bagi Fajar, semua yang ia ceritakan hanyalah bagian biasa dari kehidupannya sejak kecil. Ratna kembali bertanya dengan hati-hati. Ia ingin mengetahui lebih jauh tentang perempuan tua yang pernah merawat Fajar. Suaranya tetap lembut agar tidak membuat remaja itu merasa tertekan. Fajar pun mulai menceritakan apa yang ia ingat. Menurut cerita yang pernah ia dengar, perempuan tua itu menemukannya ketika ia masih sangat kecil. Saat itu, Fajar masih bayi dan ditemukan dalam keadaan sendirian. Perempuan tua tersebut tidak tega meninggalkannya begitu saja. Ia lalu merawat bayi itu seperti anaknya sendiri, meskipun hidupnya juga sangat sederhana. Fajar mengatakan bahwa perempuan tua itu bukanlah orang kaya. Rumahnya kecil dan kehidupannya penuh keterbatasan. Namun perempuan itu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Ia membesarkan Fajar dengan penuh kesabaran dan mengajarinya untuk menjadi anak yang kuat, serta tidak mudah menyerah. Ketika Fajar sudah mulai cukup besar, perempuan itu mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan bisa merawat Fajar selamanya. Karena itulah, ia akhirnya membawa Fajar ke pesantren tersebut, berharap agar anak itu bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Sebelum meninggalkan Fajar di pesantren, perempuan tua itu pernah memberikan satu pesan yang sangat ia ingat sampai sekarang. Ia mengatakan bahwa gelang perak yang ada di tangan Fajar adalah benda yang sangat penting. Gelang itu harus selalu dijaga dan tidak boleh hilang. Namun perempuan itu tidak pernah menjelaskan lebih jauh tentang asal-usul gelang tersebut. Fajar sendiri tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Baginya, gelang itu hanyalah kenang-kenangan dari satu-satunya orang yang pernah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Ratna mendengarkan cerita tersebut dengan hati yang semakin berdebar. Setiap potongan cerita yang keluar dari mulut Fajar terasa seperti menyusun sebuah kisah lama yang perlahan kembali terbuka. Kini di dalam hati Ratna, sebuah dugaan besar mulai terbentuk. Dugaan yang membuatnya semakin sulit untuk tetap bersikap tenang di hadapan semua orang yang ada di halaman pesantren itu. Setelah mendengar cerita panjang dari Fajar, Ratna Maharani kembali terdiam. Wajahnya tetap terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya terjadi pergolakan yang sangat kuat. Setiap bagian dari cerita Fajar terasa seperti potongan kenangan lama yang perlahan kembali tersusun dalam pikirannya. Hal-hal yang selama ini ia simpan rapat dalam ingatan, kini muncul kembali dengan begitu jelas. Ratna mencoba menahan perasaannya agar tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Para santri masih berdiri rapi di halaman, sementara beberapa pengurus pesantren memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Ratna saat itu. Namun, semakin ia mencoba menenangkan dirinya, semakin kuat pula kenangan lama yang muncul di dalam benaknya. 20 tahun yang lalu, Ratna pernah berada dalam situasi yang sangat sulit. Saat itu kehidupannya masih penuh dengan masalah. Ia tidak memiliki banyak pilihan, dan sebuah keputusan besar pernah ia ambil dalam keadaan penuh tekanan dan ketakutan. Keputusan itu menjadi salah satu kenangan paling menyakitkan yang pernah ia simpan dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Ratna berusaha melupakan masa itu. Ia memilih fokus membangun kehidupannya kembali dari awal. Ia bekerja keras, menghadapi berbagai kesulitan, hingga akhirnya berhasil menjadi seperti sekarang. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu bagian dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kini, setelah melihat gelang di tangan Fajar dan mendengar cerita tentang masa kecil remaja itu, ingatan yang selama ini terkubur mulai terasa semakin nyata. Ratna kembali menatap wajah Fajar dengan lebih lama. Ia memperhatikan setiap detail wajah remaja itu. Semakin lama ia melihatnya,
semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ada kemiripan yang sangat halus, tetapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ratna menarik nafas panjang. Tangannya yang sejak tadi menggenggam tas kecil terlihat kembali sedikit gemetar. Ia mulai menyadari bahwa kemungkinan yang selama ini hanya menjadi bayangan di dalam pikirannya bisa saja benar-benar terjadi. Jika semua dugaan itu benar, maka pertemuan yang terjadi di halaman pesantren siang itu bukanlah sebuah kebetulan biasa, melainkan sebuah jawaban dari rahasia besar yang telah tersimpan selama 20 tahun. Ratna Maharani kini tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Semakin banyak potongan cerita yang ia dengar dari Fajar, semakin kuat pula dugaan yang muncul di dalam hatinya. Gelang perak itu, cerita tentang masa kecil yang tidak jelas, dan kemiripan halus pada wajah Fajar, semuanya terasa seperti bagian dari sebuah kisah lama yang pernah ia alami sendiri. Namun, Ratna tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Ia membutuhkan kepastian yang lebih jelas. Dengan napas yang masih terasa sedikit berat, Ratna kembali berbicara kepada Fajar. Suaranya tetap lembut, tetapi kali ini terdengar lebih serius. Ia menanyakan satu hal yang sejak tadi terus berputar di dalam pikirannya. Ia ingin tahu apakah Fajar pernah mendengar cerita lebih jauh tentang bagaimana dirinya ditemukan saat masih bayi. Pertanyaan itu membuat Fajar sedikit berpikir. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba mengingat kembali cerita yang pernah ia dengar dari perempuan tua yang dulu merawatnya. Kenangan itu tidak terlalu jelas, tetapi ada beberapa hal yang masih ia ingat. Fajar kemudian menjelaskan bahwa perempuan tua itu pernah mengatakan bahwa ia ditemukan di dekat sebuah jalan kecil pada suatu malam yang sangat sepi. Saat itu hujan turun cukup deras, dan bayi kecil itu dibungkus dengan kain tipis. Di sampingnya hanya ada sebuah gelang perak yang sudah terpasang di tangannya. Cerita itu membuat Ratna merasa seperti jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia berusaha tetap berdiri dengan tenang, meskipun di dalam hatinya muncul gelombang emosi yang sangat kuat. Setiap detail yang baru saja diceritakan Fajar terasa sangat mirip dengan sebuah peristiwa lama yang selama ini ia simpan dalam ingatannya. Ratna kembali menatap gelang di tangan Fajar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia kemudian memperhatikan lebih dekat ukiran kecil yang ada di bagian tengah gelang itu. Ukiran tersebut memang sudah sangat pudar, tetapi Ratna masih bisa mengenali bentuknya. Itu adalah ukiran kecil berbentuk bunga melati. Ukiran yang dulu pernah ia pesan sendiri, 20 tahun yang lalu. Saat itulah Ratna mulai menyadari bahwa jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini muncul di dalam hatinya mungkin sudah berdiri tepat di hadapannya. Ratna Maharani kini benar-benar tidak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Setelah melihat dengan jelas ukiran bunga melati pada gelang perak di tangan Fajar, pikirannya langsung kembali pada sebuah kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kenangan yang selalu ia hindari, karena setiap kali mengingatnya, hatinya terasa sangat berat. 20 tahun yang lalu, Ratna pernah memesan sebuah gelang kecil dari perak. Gelang itu tidak mahal, tetapi memiliki arti yang sangat besar baginya. Ia memesan gelang itu dengan satu permintaan khusus kepada pengrajinnya. Di bagian tengah gelang harus diukir bunga melati kecil sebagai tanda yang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Gelang itu bukan dibuat untuk dirinya. Gelang itu dibuat untuk seorang bayi laki-laki yang pernah lahir dalam kehidupannya. Kenangan itu datang begitu kuat, hingga membuat Ratna harus menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya terasa sedikit lemas, ia memandang Fajar dengan mata yang kini sudah tidak bisa menyembunyikan emosi yang selama ini ia tahan. Pada masa itu, kehidupan Ratna sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Ia masih muda dan tidak memiliki siapapun yang bisa benar-benar membantunya. Tekanan hidup, rasa takut, dan keadaan yang tidak berpihak membuatnya mengambil keputusan yang sampai sekarang masih menjadi luka paling dalam di hatinya. Ia pernah kehilangan seorang bayi yang terpaksa harus ia lepaskan karena keadaan yang tidak memberinya pilihan. Saat itu Ratna hanya bisa meninggalkan satu hal sebagai tanda, gelang perak kecil dengan ukiran bunga melati. Ia berharap suatu hari nanti, jika takdir mempertemukan mereka kembali, ia masih bisa mengenali anaknya melalui benda kecil itu. Kini, setelah 20 tahun berlalu, gelang yang sama persis itu justru muncul di pergelangan tangan seorang santri miskin yang berdiri tepat di hadapannya.
Ratna menatap wajah Fajar dengan penuh getaran di dalam hatinya. Semua potongan kenangan yang sejak tadi muncul kini mulai tersusun dengan sangat jelas. Dan di dalam hatinya, sebuah kebenaran besar mulai terasa semakin nyata. Kemungkinan bahwa remaja yang berdiri di depannya saat itu bukanlah orang asing dalam hidupnya. Ratna Maharani berdiri dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Semua orang di halaman pesantren mulai merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Para santri masih berdiri rapi, tetapi banyak dari mereka yang mulai saling melirik dengan rasa penasaran. Mereka melihat bagaimana Ratna menatap Fajar dengan mata yang berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara itu, Ratna sendiri sedang berjuang menenangkan perasaannya. Dadanya terasa sesak, seolah kenangan yang selama 20 tahun ia pendam tiba-tiba pecah dalam satu waktu. Ia kembali menatap gelang di tangan Fajar, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke wajah remaja itu. Kemiripan itu kini terasa semakin jelas. Bentuk matanya, garis wajarnya, bahkan ekspresi tenang yang terlihat di wajah Fajar membuat hati Ratna semakin bergetar. Selama ini Ratna selalu mencoba melupakan masa lalu itu. Ia membangun kehidupannya kembali dari awal dan berusaha menjadi pribadi yang kuat. Namun pada saat itu ia menyadari bahwa ada satu bagian dari hidupnya yang tidak pernah benar-benar hilang. Dengan langkah pelan, Ratna mendekat satu langkah lagi. Semua orang yang melihat mulai semakin memperhatikan. Bahkan Ustadz Hashim yang sejak tadi berdiri di samping halaman, kini ikut memandang dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak ada yang berani berbicara karena suasana terasa sangat tegang. Ratna akhirnya membuka suara dengan nada yang sedikit bergetar. Ia tidak langsung mengatakan semuanya. Ia menatap Fajar dengan sangat dalam, seolah ingin memastikan sesuatu yang sudah lama ia cari. Kemudian, dengan suara yang pelan namun jelas, Ratna mengatakan bahwa gelang yang dipakai Fajar bukanlah gelang biasa. Gelang itu adalah gelang yang dulu pernah ia buat khusus untuk seorang bayi yang sangat berharga dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat Fajar terlihat bingung. Namun Ratna tidak lagi mampu menahan emosinya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh perlahan di pipinya. Dengan suara yang kini semakin bergetar, Ratna mengatakan sesuatu yang membuat seluruh halaman pesantren mendadak sunyi. Ia mengatakan bahwa bayi yang dulu memakai gelang itu adalah anak yang pernah ia lahirkan 20 tahun yang lalu. Dan kini, setelah bertahun-tahun terpisah oleh keadaan, Ratna mulai menyadari bahwa santri miskin yang berdiri di depannya kemungkinan besar adalah anak yang selama ini ia cari tanpa pernah ia sadari. Suasana di halaman pesantren berubah menjadi sangat sunyi setelah kata-kata Ratna Maharani terdengar. Tidak ada seorang pun yang langsung berbicara. Para santri hanya saling memandang dengan wajah terkejut. Ustadz Hashim yang sejak tadi berdiri di samping juga tampak terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan matanya. Sementara itu, Fajar berdiri kaku di tempatnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan Ratna terasa sangat sulit ia pahami. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya hanyalah seorang anak yang tidak memiliki siapa-siapa, selain orang yang pernah merawatnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa masa lalunya bisa terhubung dengan seseorang yang berdiri di hadapannya saat itu. Fajar perlahan menundukkan pandangannya ke arah gelang di tangannya. Benda kecil yang selama ini ia anggap hanya sebagai kenangan biasa, ternyata menyimpan sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ratna sendiri kini tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaannya. Air mata terus mengalir di wajahnya. Selama 20 tahun, ia hidup dengan perasaan bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah bayi yang dulu terpaksa ia lepaskan masih hidup atau tidak. Ia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan mempertemukan mereka kembali dengan cara yang begitu sederhana. Dengan langkah perlahan, Ratna mendekat, lalu berdiri tepat di depan Fajar. Tangannya terangkat dengan ragu, seolah masih takut bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahan. Namun ketika ia kembali melihat gelang dengan ukiran bunga melati itu, hatinya semakin yakin. Ratna kemudian berkata dengan suara yang lembut namun penuh emosi, bahwa ia tidak meminta apapun dari Fajar. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa anak yang dulu ia tinggalkan ternyata berhasil tumbuh menjadi seseorang yang baik. Fajar akhirnya mengangkat wajahnya kembali.
Untuk beberapa saat, ia hanya menatap Ratna tanpa berkata apa-apa. Namun perlahan matanya mulai berkaca-caca. Di dalam hatinya muncul perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Di halaman pesantren yang sederhana itu, dua kehidupan yang pernah terpisah oleh keadaan akhirnya dipertemukan kembali oleh sebuah gelang kecil yang tidak pernah hilang. Dan sejak hari itu, Ratna Maharani tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang bos besar. Ia juga kembali menemukan bagian dari hidupnya yang selama 20 tahun terasa kosong.